terima kasih Pak Pendeta Robi Monika. Ya, waktu selanjutnya saya persilakan kepada Pak Yuke untuk memimpin akan acara PA kita pada malam hari ini. Terima kasih Ibu Yemima. Selamat malam semua. Ada Pendeta Netsen, Pendeta Robi, teman-teman jemaat, pengurus, ada penatua. Senang sekali kita bisa bergabung malam hari ini. Ada hal yang luar biasa seperti Pak Robi tadi sampaikan, yang seberang pulau, seberang benua juga bisa ikut gabung. Ya. Jadi barangkali teman-teman kita juga next time bisa dilibatkan di info, biar bisa belajar sama-sama. Ya, kita bersukacita sekali. Di minggu ini kita akan membahas satu bagian dari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat pertama sampai dengan ayat ke-43. Ini menjadi kitab pasal yang menarik sekali. Ada banyak hal yang bisa digali dari bagian ini, dan tentu kita akan nanti bisa mendengarkan bersama dari Pendeta Nelson uraian ini. Dan hari ini kita akan nanti juga bersama-sama mendengarkan kesaksian dari Saudari Susi. Ya, nanti Saudari Susi yang akan memberikan kesaksian. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama membaca bagian ini, Kisah Para Rasul pasal 9, mari kita buka Alkitab kita. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai ayat 43. Saya bisa minta tolong Penatua Andri, kalau Penatua Andri mendengar ini, bisa membacakan bagian kitab Kisah Para Rasul pasal 9. Ya, Pak Andri, Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-43. Minta tolong Bapak yang bacakan ya. Semuanya ya Pak Yuka ya? 1 sampai? Ya, 43. Satu pasal. Ya. Terima kasih, Pak Andri. Oke. Kisah Para Rasul 9, ayat 1 sampai 43, Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan dia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku,
Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian pada malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tapi mereka itu berusaha untuk membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorkas. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas sewaktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian pembacaan dari Kisah Para Rasul. Terima kasih Penatua Andri, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Iya. Terima kasih Pak Andri. Kita sudah sama-sama menyimak bagian Kisah Para Rasul pasal 9 ini. Sementara kita melakukan PA ini, mohon mic dapat dimatikan, kecuali yang nanti akan
diundang untuk berbicara begitu ya, demi tertibnya PA kita malam hari ini. Supaya semua bisa mengikuti dengan baik. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ada yang mau ditanyakan, mulai sekarang sudah bisa ditulis di chat, begitu ya, di kolom chat silahkan diketik di sana, bisa dituliskan apa-apa yang kira-kira mau ditanyakan, begitu. Dan setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian dari Saudari Susi tentang apa yang dapat secara pribadi dari pembacaan bagian ini. Bagian ini panjang dan menarik sekali, dan saya pikir ini kita beruntung malam hari ini kita membahas bagian ini, dan nanti saya rasa saya percaya Tuhan akan memakai Pendeta Netsen untuk bisa membukakan banyak hal yang penting bagi kita semua. Sebab itu mari kita bersama-sama mendengarkan kesaksian Saudari Susi. Bisa silakan mic-nya di on, dan yang lain mari kita menyimak kesaksian dari Saudari Susi. Oke, terima kasih Pak Yuka. Bagian ini banyak hal yang bisa dipelajari. Mungkin bagian pertama saya bahas dulu dari Kisah Rasul 9, ayat 1 sampai yang ke-31. Beberapa hal yang saya dapatkan di sini. Yang pertama adalah, mungkin kisah ini adalah kisah yang setiap kita pasti tahu gitu ya. Tetapi bagi saya secara pribadi mungkin ada perenungan tersendiri yang saya pelajari dari bagian ini. Beberapa hal yang saya dapatkan itu, yang pertama dari tokohnya Saulus gitu ya. Saulus ini begitu dikatakan di situ bahwa hatinya begitu berkobar-kobar untuk membinasakan murid Tuhan. Artinya bahwa dia begitu berjuang keras untuk menghancurkan pengikut Kristus, tetapi justru dia dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil. Dia yang dulu penolak Injil, kini menjadi pemberita Injil. Itu yang pertama yang saya dapatkan dari bagian ini. Kemudian yang kedua, Saulus pikir bahwa dengan menganiayai pengikut Kristus, dia sedang melayani Allah. Tapi justru ternyata tindakan itu melawan Tuhan gitu. Itu satu hal yang ironis gitu. Kita terjebak di dalam keagamaan yang palsu. Yang awalnya kita pikir kita melayani Tuhan, tapi justru sebaliknya malah melawan Tuhan. Satu hal yang sungguh ironis. Kemudian yang ketiga yang saya dapatkan dari bagian ini bahwa Saulus itu datang dengan penuh kuasa dari imam besar. Dengan kuasa yang penuh untuk membinasakan pengikut Kristus. Tapi di sini dia itu tergeletak tidak berdaya. Sebesar apapun kuasa yang kita miliki, sedahsyat apapun atau sekuat apapun kita manusia, tapi ketika kita di hadapan Tuhan, kita adalah bukan siapa-siapa. Ini bagian yang sungguh mengingatkan saya kembali bahwa sehebat apapun kita, semampu apapun kita, ketika kita di hadapan Tuhan, bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kemudian yang selanjutnya, yang perubahan yang radikal ini dibenci oleh orang Yahudi. Dia yang dulu mau membunuh pengikut Kristus, kini justru berbalik gitu ya. Malah dia yang direncanakan untuk dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Perubahannya begitu radikal kita lihat. Awalnya dia yang begitu sangat bahkan sangat ingin membunuh pengikut Kristus, tetapi sebaliknya kita lihat bahwa justru dia yang diburu-buru untuk dibunuh oleh orang Yahudi. Dan selanjutnya bagian yang saya dapatkan dari bagian ini bahwa sekalipun dalam ancaman dan tekanan,
Saulus memberitakan Injil dengan berani. Keberanian itu dia dapatkan dengan sangat luar biasa. Kenapa? Ya, karena dia sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia tahu apa itu kebenaran, dia mengalami apa itu kebenaran, dan dia menghidupi apa itu kebenaran untuk bisa hidup memberitakan kebenaran yang dia hidupi. Kemudian selanjutnya bahwa murid-murid yang dulunya takut dengan Saulus, tapi kini justru hadir untuk menekan dia dari diburu-buru oleh orang Yahudi yang ingin membunuhnya. Bahwa perjumpaan pribadi Saulus dengan Tuhan itu betul-betul mengubah hidupnya, mengubah cara pandangnya, mengubah orientasi hidupnya. Dan selanjutnya fakta yang menarik lainnya adalah bahwa kalau kita baca di pasal-pasal yang sebelumnya itu seringkali banyak kita bertemu bahwa ketika di dalam penganiayaan itu Injil Tuhan makin tersebar. Tapi ada fakta menarik di sini adalah bahwa dalam keadaan damai, kehidupan jemaat juga dibangun. Mereka hidup takut akan Tuhan. Artinya apa? Artinya hidup takut akan Tuhan, pertumbuhan dan pengenalan yang benar akan Tuhan tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun. Kita di bawah tekanan atau ancaman, atau dalam keadaan damai sekalipun, seharusnya ketika kita mengalami perjumpaan pribadi, hidup kita seharusnya bertumbuh tanpa dipengaruhi oleh kondisi. Kemudian yang selanjutnya dari Kisah 9 ayat 34 sampai 42, di sini kita melihat bahwa ada pergerakan penyebaran Injil gitu ya di luar dari Yerusalem yang dilakukan oleh Petrus. Dia melakukan mujizat, menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Jadi tanda-tanda mujizat yang dilakukan itu adalah untuk memuliakan Kristus. Mujizat yang dilakukan untuk membuat orang berbalik kepada Kristus. Nah, dari sini saya mendapat garis besar kesimpulan dari bagian ini. Ada 3 hal. Yang pertama, pemberitaan Injil itu tersebar luas melalui perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang dialami oleh Saulus sendiri. Kemudian yang kedua, pemberitaan Injil itu tidak terpengaruh oleh keadaan atau kondisi kita. Entah itu kita susah, entah itu kita damai, tapi harusnya pertumbuhan itu seharusnya terus-menerus kita alami di dalam hidup kita. Kemudian bagian yang ketiga, melalui mujizat yang dilakukan oleh Petrus, penyebaran Injil itu tersebar semakin luas di area yang di luar dari Yerusalem. Nah, yang menjadi perenungan saya di sini adalah bahwa hari ini kita punya kesempatan yang begitu besar untuk mendengarkan Injil. Begitu banyak media yang bisa kita gunakan untuk mendengar kebenaran. Tapi pertanyaannya adalah, apakah betul Injil itu sudah mengubah hidup kita? Apakah betul kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Itu menjadi perenungan yang saya sendiri perlu pertanyakan juga di dalam diri saya. Kesempatan yang begitu besar Tuhan masih berikan kepada kita. Artinya Tuhan masih bermurah hati untuk kita mendengarkan Injilnya. Tapi jangan sampai kita memiliki hati yang keras dan tidak mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan ketika kita menerima Injil itu, harusnya Injil itu mengubah hidup kita. Pengenalan kita akan Tuhan, membawa perubahan hidup yang radikal dalam hidup kita, supaya akan Tuhan. Dan terakhir, ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita selagi kita masih bernapas di dunia ini. Kiranya mari kita datang ke Tuhan.
kiranya belas kasihan Tuhan juga boleh menolong hidup kita untuk mengalami pertobatan yang sejati. Dan demikian sharing dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Yuke. Terima kasih Saudari Susi untuk kesaksiannya. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah ada satu atau dua orang yang mau menanggapi kesaksian dari Saudari Susi sebelum kita masuk ke penjelasan Pendeta Netsen? Jadi tanggapan ini dalam bentuk benar-benar refleksi pribadi ya. Jadi jangan membahas ayat-ayat itu karena itu nanti porsinya Pendeta Netsen begitu ya. Jadi kalau di antara jemaat ada yang setelah mendengarkan ini ada sesuatu juga mungkin tadi pagi atau kemarin waktu membaca bagian ini juga ada semacam refleksi diri, silahkan. Ada satu atau dua orang boleh ini lambaikan tangan kalau bisa ini atau bisa dimasukkan ke kolom chat yang mau memberikan tanggapan. Kalau tidak ada, akan dilanjutkan oleh Pendeta Netsen. Saya tunggu 10 detik lagi. Kalau ada yang mau silakan bisa di-chat. Seandainya sinyal Bapak Ibu ada yang jelek atau ini ya, barangkali tidak selalu berasal dari pembicara atau kadang-kadang saya sendiri sinyalnya mungkin jelek gitu. Tetapi seandainya nggak terdengar atau apa, jangan tinggalin dulu. Tunggu sebentar begitu ya. Tetaplah ada di dalam Zoom meeting ini. Kalau sampai di sinyal di tempat Bapak Ibu jelek atau apa putus, silahkan gabung lagi gitu ya. Jadi jangan putus asa karena sinyal yang jelek. Kita tetap harap bisa belajar sama-sama semua. Ya. Oke, saya rasa semua sudah menghayati kesaksian dari Saudari Susi. Kalau gitu kita sekarang minta atau berikan kesempatan Pendeta Netsen untuk menjelaskan secara lebih komprehensif ya, lebih lengkap untuk kita semua. Pak Netsen, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Yuke. Selamat malam Bapak Ibu semua, Pak Robi yang dari Australia juga bisa bergabung dengan kita. Selamat malam. Ya, nanti juga Pak Robi bisa tambahkan untuk kita berbagi kebenaran. Ya, saya senang sekali untuk hal ini. Bapak Ibu, malam hari ini kita masuk ke pasal yang ke-9. Bang Yunus, apakah saya bisa minta bisa di share screen? Langsung aja, Pak. Ini lagi di host disabled. Oke, ya. Terima kasih. Oke, kita masuk ke pasal yang ke-9 dari kitab Kisah Para Rasul. Pasal-pasal sebelumnya sudah kita bahas ya, bagaimana karya Roh Kudus yang luar biasa di dalam melahirkan gereja, kemudian bagaimana orang-orang percaya mula-mula mengalami berbagai macam dilema kehidupan. Ketika mereka dianiaya, iman mereka tidak surut. Ketika mereka kemudian dalam keadaan damai, mereka juga tidak merasa bahwa hidup mereka luar biasa, tetapi bagaimana mereka hidup sungguh-sungguh menghayati, mengimani kebenaran yang Tuhan beritakan melalui para rasul setelah Kristus naik ke surga. Nah, apa yang kemudian kita bisa lihat di dalam pasal yang ke-9 ini? Sungguh luar biasa karya Tuhan, bagaimana Tuhan memimpin kehidupan gerejanya. Ya. Kita sudah membahas tentang bagaimana penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Stefanus sudah berhasil mereka bunuh oleh kaum Sanhedrin atau oleh Saulus dan timnya. Ketika Stefanus mati, Saulus ada di lokasi, ada di TKP. Ya, kemudian bukan hanya itu, ketika Stefanus sudah dibunuh, maka orang-orang percaya yang lain pun menjadi makanan empuk bagi kaum Sanhedrin untuk mereka bantai, untuk mereka aniaya. Kehidupan orang percaya di Yerusalem betul-betul diporak-porandakan oleh
Saulus dan orang-orang Yahudi yang lain yang tidak menyukai kebenaran, yang tidak menyukai jalan Tuhan. Oleh sebab itu kemudian di dalam pasal yang ke-8 kita pernah membaca bagaimana orang-orang percaya tersebar ke berbagai wilayah, baik di Yudea dan bahkan di daerah Samaria yang notabene-nya wilayah yang dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai wilayah yang kafir, wilayah yang tidak kudus. Tetapi justru ke situ orang-orang percaya kemudian diaspora lari oleh karena penganiayaan oleh orang-orang di Yerusalem. Kemudian hal yang perlu kita lihat dalam bagian ini, semangat penganiayaan terhadap umat percaya tidak pernah surut. Justru dikatakan bahwa Saulus sangat berkoar-koar, berkobar-kobar, suaranya barangkali sangat-sangat lantang sekali untuk menyuarakan pembantaian terhadap orang percaya. Dan hatinya sangat berkobar-kobar. Hati Saulus dikatakan berkobar-kobar. Begitu antusiasnya Saulus untuk membinasakan, mengancam, membunuh, memenjarakan orang-orang yang mengikuti jalan Kristus, yang mengikuti pemberitaan Injil yang disampaikan oleh para rasul. Nah, Saulus bukan orang yang bodoh. Dia orang yang pintar, di bawah didikan guru besar Gamaliel, tetapi dia juga tidak mau hidup atau tidak mau membabi buta dalam melakukan penganiayaan. Dia seorang yang sangat tahu bagaimana berorganisasi dalam konteks keagamaan pada waktu itu, dan dia tahu bagaimana harus memiliki suatu kekuasaan yang besar, kekuasaan yang kemudian legalitas yang jelas untuk menganiaya orang percaya. Sehingga digambarkan atau disebutkan tadi dalam pembacaan kita, Saulus menghadap imam besar untuk mendapatkan surat kuasa dari imam besar. Imam besar kalau kita baca dalam pasal yang keempat ayat 6, maka di situ dikatakan ada imam besar Hanas dan juga ada imam besar Kayafas. Imam besar inilah yang kemudian menentukan atau memutuskan segala sesuatu yang bersifat tentang keagamaan orang-orang Yahudi. Sehingga waktu Petrus dan Yohanes memberitakan atau mengajar di Bait Allah, maka para imam pun bertanya, dengan kuasa siapa, dengan kuasa mana? Atas dasar kuasa siapa yang kemudian kalian mengajar? Siapa yang memberikan legalitas ini? Bagi mereka, segala sesuatu yang berkenaan dengan keagamaan, maka harus ada stempel atau ada legalitas, harus ada matroy dari imam-imam besar. Nah, itulah yang kemudian Saulus minta kepada imam besar, sehingga dengan demikian dia punya otoritas yang jelas, punya legalitas yang jelas untuk menganiaya orang-orang percaya yang pada waktu itu ada di Damsyik. Di Yerusalem sudah dilakukan penganiayaan. Kini giliran Damsyik. Ya, Damsyik, kenapa dia pergi ke Damsyik untuk menganiaya orang percaya di sana? Ada apa dengan Damsyik? Ya, Yerusalem kemudian sudah dianiaya, lalu pergi ke daerah Damsyik atau Damaskus. Lumayan jauh perjalanan untuk menuju ke sana. Tetapi ada hal yang sangat menarik, kenapa Saulus begitu berkobar-kobar untuk menganiaya orang-orang percaya yang ada di Damsyik. Kenapa tidak menganiaya yang ada di Yudea, yang di Samaria? Tentu yang di Yudea dan Samaria sudah dalam situasi yang genting, situasi yang kacau, umat Tuhan sudah dalam penganiayaan, sedang dalam pelarian. Tetapi di Damsyik atau di Damaskus, di sana orang percaya ternyata sungguh luar biasa. Orang-orang yang mengikuti jalan Kristus sudah ada di sana. Ya, kota Damsyik adalah salah satu kota tertua yang kemudian di bawah kekuasaan Romawi. Dan orang-orang Yahudi yang di sana banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani, oleh budaya-budaya Helenistik. Sehingga kemudian pusat perdagangan salah satu terbesar adalah ada di Damsyik, ada di Damaskus. Dengan demikian maka kota Damsyik ini, kota Damaskus ini begitu padat, begitu ramai, barangkali kalau dalam zaman sekarang disebut dengan kota metropolitan. Sehingga kalau dalam perdagangan, transaksi, jual beli, kemudian informasi, semua dengan mudah dapat di sana. Nah, bagi Saulus, maka orang percaya yang ada di kota Damsyik itu juga harus dibumi hanguskan, harus dikacaukan, supaya Injil tidak tersebar semakin luas, supaya Injil kemudian tidak berkembang ke wilayah-wilayah yang lain. Karena kalau tidak dianiaya, maka orang-orang percaya dengan leluasa menurut Saulus untuk memberitakan Injil. Injil akan mudah diberitakan ke wilayah-wilayah lain.
Karena Damsyik adalah kota yang begitu boleh dikatakan ramai, dan kemudian orang lalu lalang, transaksi jual beli perdagangan ada di sana, sehingga bagi Saulus bahwa ini kehidupan orang-orang percaya tidak boleh dibiarkan, orang-orang yang mengikut Kristus tidak boleh dibiarkan aman di sana, perlu dianiaya. Inilah yang menjadi fokus Paulus, kenapa dia mesti harus perjalanan ke Damsyik, kemudian sampai ke Damsyik, apa yang Tuhan lakukan terhadap Paulus atau Saulus, apa yang Tuhan perkenankan untuk Saulus alami, ya. Peristiwa yang dialami oleh Saulus dalam satu perjalanannya ke Damsyik adalah, kita tadi sudah membaca, bagaimana kemudian Saulus dikelilingi oleh cahaya yang memancar dari langit. Cahaya itu bukan cahaya yang biasa. Cahaya itu bukan cahaya seperti matahari biasa, bukan cahaya yang seperti cahaya lampu biasa, tapi cahaya itu adalah cahaya kemuliaan Allah, cahaya ilahi, terang Kristus itu sendiri, sang terang yang memancar mengelilingi Saulus, sehingga kemudian waktu cahaya itu memancar kepada Saulus, apa yang terjadi, yang dialami oleh Saulus adalah Saulus rebah, Saulus jatuh ke tanah. Ya, ini suatu kuasa yang tidak dapat Saulus tahan, suatu terang yang tidak dapat Saulus lawan. Ya, sehingga ia rebah, ia jatuh ke tanah. Lalu waktu dia jatuh ke tanah, ia rebah, ia mendengar suara yang kemudian bertanya kepada dia, ya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau, Tuhan, yang aku aniaya? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya itu. Yesus Kristus yang dianiaya oleh Saulus. Saulus hanya berpikir bahwa dia menganiaya manusia biasa, orang-orang yang mengikuti jalan Kristus. Dia tidak menyangka kalau yang dianiaya itu adalah Yesus Kristus. Sehingga ini gambaran penting, kalau hidup kita orang percaya, yang sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, kemudian orang melakukan penganiayaan terhadap kita, sesungguhnya Kristuslah yang teraniaya. Kristuslah atau Tuhan yang teraniaya oleh orang-orang yang tidak menyukai kehidupan orang-orang benar yang hidup dengan Tuhan. Ketika Paulus mendengar suara dari surga, kemudian menyapa, aku Kristus yang kau aniaya itu. Di dalam bacaan tadi, maka kita juga mendapatkan satu perintah yang Yesus berikan kepada Saulus. Ketika dia sudah jatuh lalu mendengar apa yang diperintahkan Yesus dari surga kepada Saulus, supaya Saulus pergi ke Damsyik. Tuhan tidak perjalanan sekalipun tujuan orang yang Kristus di sana, namun kesempatan itu dipakai oleh Tuhan untuk membiarkan atau untuk mengizinkan Saulus sekaligus masuk ke kota Damsyik. Jadi diperintahkan untuk masuk ke kota Damsyik. Lalu dikatakan Saulus bangun, dan ketika dia membuka matanya dia tidak berdaya. Dia dalam situasi yang tidak bisa melihat lagi. Situasi yang membuat dia buta. Di dalam kondisi yang demikian, maka kita melanjutkan bagian ini. Apa yang kemudian Tuhan perintahkan kepada seorang murid yang ada di Damsyik. Seorang murid, dia bukan seorang rasul, Ananias. Dia seorang yang tentu dipakai Tuhan luar biasa juga di Damsyik. Tentu ketika Tuhan mau pakai dia adalah anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Ya, Tuhan tidak memakai orang sembarangan, tentu Tuhan memakai orang yang kemudian ingin dia pakai. Dalam konteks ini, Ananias yang berarti juga Tuhan itu pemurah. Apa yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada Ananias dalam satu penglihatan ketika Tuhan berfirman kepada Ananias, maka Ananias disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus memang di dalam salah satu ensiklopedia mengatakan bahwa di Damsyik itu ada satu jalan yang betul-betul lurus membelah kota Damsyik itu. Dan di jalan itu ada rumah seorang yang kemudian nanti tempat Saulus tinggal, seorang bernama Yudas. Nah, Saulus disuruh oleh Tuhan pergi ke rumah seorang bernama Yudas
Nanti kemudian Ananias disuruh oleh Tuhan juga dalam satu penglihatan, disuruh Tuhan pergi ke rumah Yudas. Untuk apa? Kemudian Saulus ketika di rumah Yudas, dia berdoa. Ya, ketika Saulus berdoa dalam satu penglihatan, kemudian ia melihat Ananias. Ananias itu masuk ke rumah Yudas, lalu melakukan atau menumpangkan tangan atasnya, sehingga kelak dia mendapat satu penglihatan lagi. Saulus kemudian menjadi orang yang melihat. Waktu Ananias disuruh oleh Tuhan ke rumah Yudas untuk berdoa, untuk menumpangkan tangan atas Saulus, apakah Ananias serta-merta lalu, ya oke, saya pergi? Ya, tentu Ananias masih berdiskusi dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan, berdialog dengan Yesus. Waduh, Tuhan, ya bagaimana mungkin saya ke rumah Yudas lalu menjumpai seorang bernama Saulus di sana? Karena apa yang dilakukan oleh Saulus itu, kejahatan sudah terlalu banyak. Kejahatan itu bukan hanya di Yerusalem, dan kejahatan itu sudah tersebar ke berbagai tempat. Dan apa yang dia lakukan bukan kejahatan yang biasa, tapi kejahatan membunuh, menganiaya, menyiksa terhadap orang-orang kudusmu, terhadap orang-orang yang percaya kepadamu. Sehingga ini membuat Ananias kemudian boleh dikatakan secara hati manusianya, wah ini enggak rela kalau kemudian dia bertemu dengan Saulus. Apa yang Tuhan katakan kepada Ananias? Bahwa Ananias tetap harus datang dan berjumpa dengan Saulus. Ya, datang ke Damsyik, Ananias tahu tujuan Saulus melakukan kejahatan, melakukan pembunuhan, penganiayaan seperti yang dilakukan dia terhadap orang-orang percaya di Yerusalem. Nah, itu juga yang dilakukan dia, dan Ananias tahu betul itu dari apa yang kita baca tadi. Oleh sebab itu kemudian Ananias ragu, boleh dikatakan ya seakan kemudian tidak rela lah kemudian berjumpa dengan Saulus. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada dia, tidak ada pilihan bagi Ananias kecuali hanya taat kepada perintah Tuhan itu, kecuali hanya taat kepada perintah Yesus yang menyatakan diri kepadanya. Ananias tetap pergi, dan Tuhan menyatakan rencananya bagi Saulus kepada Ananias. Jadi ketika Ananias diperintahkan untuk menjumpai Saulus, Tuhan juga memberitahukan kepada Ananias bahwa saya punya tujuan untuk Saulus ini. Saya punya rencana yang luar biasa untuk Saulus ini. Memang sekarang dia adalah penganiaya, tapi aku punya tujuan untuk Saulus, bahwa dia akan menjadi orang yang kemudian memberitakan Injil, menjadi saksiku, memberitakan kebenaran bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, tetapi juga bagi raja-raja, bagi pembesar-pembesar. Luar biasa tugas yang Tuhan nyatakan kepada Saulus, tugas yang Tuhan embankan bagi seorang pembunuh, bagi seorang penganiaya. Kemudian Ananias datang ke rumah Yudas lalu menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Lalu dikatakan bahwa seketika itu, ketika Ananias menumpangkan tangan atas Saulus, maka sembuhlah Saulus dari butanya. Dan dari butanya, tetapi juga penuh dengan Roh Kudus. Menarik ya, kalau kita membaca Injil yang diberitakan oleh mereka belum menerima Roh Kudus, nanti rasul-rasul Petrus dan Yohanes datang ke Samaria, baru mereka akan menerima Roh Kudus. Tapi dalam konteks ini, maka waktu Ananias menumpangkan tangannya atas Saulus, Saulus sembuh dari butanya, tetapi juga Saulus penuh dengan Roh Kudus. Lalu Saulus dibaptis, dan kemudian karena 3 hari malam tidak makan, lalu setelah dia pulih, dia sembuh, dia dibaptis, lalu makan, dan dikatakan maka kuatlah Paulus, sembuhlah Saulus itu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, menarik untuk diperhatikan. Bagi orang Yahudi, kondisi yang buta berarti seringkali diidentikan dengan satu dosa yang besar. Kalau kita memperhatikan dalam Injil Yohanes,
apa yang disampaikan oleh orang-orang kepada Yesus waktu anak buta sejak lahir, maka orang bertanya pada Yesus, dosa siapa itu? Dosa orang tuanya atau dosa anak itu sendiri? Tapi Yesus katakan, bukan dosa siapa-siapa. Sehingga waktu Saulus, kemudian buta, Saulus tahu betul, wah ini pasti kesalahan besar terhadap Tuhan. Kesalahan besar terhadap Tuhan, sampai mengalami buta. Dan orang buta kemudian tabib-tabib Yahudi tentu tidak ada yang mampu menyembuhkan. Buta ini, apalagi buta rohani yang bisa menyembuhkan. Kecuali hanya satu, yaitu Allah yang bisa menyembuhkan orang yang buta. Saulus bukan hanya buta secara jasmani, tetapi juga Saulus telah mengalami buta secara rohani. Dia memang seorang orang yang memelihara hukum tanda kutip, menjaga hukum Taurat. Tetapi ternyata dia bukan seorang yang melek jasmani. Dia justru buta secara rohani juga. Dengan buta yang kemudian waktu perjalanannya ke Damsyik, itu merupakan satu cara Tuhan untuk membawa Saulus, membuka rohani Saulus. Sehingga dengan demikian matanya terbuka, mata rohani, tapi juga mata rohani terbuka, dia melihat kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus yang luar biasa itu. Ya, saya pikir bahwa kalau boleh dipertanyakan dengan kita, bagaimana dengan kita? Ya, kita jangan sampai kemudian secara fisik kita orang yang melihat, orang yang melek, orang yang tidak mengalami cacat buta, tetapi hati rohani jangan sampai kemudian rohani kita menjadi buta juga. Saya pikir bahwa bersyukur kepada Tuhan untuk kemudian bagaimana Tuhan membukakan kehidupan kerohanian, membukakan kehidupan kepada kita, kebenaran kepada kita. Nah, Ibu Bapak, kemudian kita lanjutkan bagian ini. Ya. Saulus kemudian dalam lingkungan saudara-saudaranya. Setelah dia ke Damsyik, dia sembuh, lalu dikatakan dia ada di lingkungan saudara-saudaranya bersama dengan murid Tuhan yang ada di Damsyik. Setelah menjadi murid Kristus, Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid Kristus yang lain di Damsyik. Apa yang dilakukan oleh Saulus, kalau kita memperhatikan, di dalam ayat yang ke-19 bagian B dan 20, maka di situ Saulus pergi ke rumah-rumah ibadat, pergi ke sinagog yang ada di Damsyik. Tentu sinagog adalah pusat keagamaan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, ya, kemudian mereka beribadah ke sinagog. Tetapi apa yang Saulus lakukan di Damsyik? Dia datang untuk mengatakan Yesus Kristus yang adalah Mesias. Begitu orang-orang mendengar, maka orang-orang heran. Nah, inilah kemudian khotbah atau khotbah sulung Saulus setelah dia bertobat. Ke dalam pasal yang ke-9 ini, kita melihat bahwa isi khotbah Paulus, isi pemberitaan Paulus, yang pada waktu itu masih Saulus, bukan tentang bagaimana dia disembuhkan dari butanya, bukan bagaimana kemudian dia mengalami mujizat, tapi dia langsung memberitakan Yesus Kristus adalah anak Allah. Hal ini kan sangat ditolak oleh orang-orang Yahudi waktu orang menyalibkan Yesus. Ya, orang Yahudi sangat tidak menyukai istilah Yesus Kristus adalah anak Allah. Sehingga ketika orang-orang kemudian Yahudi mendengar pemberitaan Saulus di Damsyik itu, mereka sangat heran, mereka bingung. Mereka mengalami satu kebingungan yang besar. Bagaimana mungkin dia seorang penganiaya, penentang ajaran yang disampaikan oleh para rasul, yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, lalu ketika di Damsyik, dia justru menjadi pemberita dari kebenaran itu. Memberita dari Injil yang disampaikan oleh para rasul itu. Orang-orang yang bingung kemudian, orang-orang Yahudi, lalu apa yang dilakukan oleh mereka? Apakah mereka tinggal diam? Tidak. Justru kemudian mereka ingin menganiaya
Saulus. Mereka ingin membunuh dia. Tetapi pengaruh Saulus tidak bisa dipungkiri bahwa sangat besar. Ya, apalagi Saulus seorang yang memiliki latar belakang mengetahui, ya, memahami Taurat yang luar biasa di bawah bimbingan guru besar Gamaliel, tetapi juga tentu ada kuasa Roh Kudus yang menyertai pemberitaan yang disampaikan oleh Saulus. Karena kalau kita baca tentang kitab Kisah Para Rasul ini, kita tidak boleh mengabaikan bagaimana karya Roh Kudus atau pribadi dari Roh Kudus yang senantiasa berkarya untuk melahirkan gereja, untuk melahirkan, ya, umat Tuhan. Nah, di dalam bagian inilah kemudian Saulus yang terus-menerus memberitakan Injil di kota Damsyik mengalami satu penganiayaan, mulai terancam hidupnya. Ya, mulai merasakan bagaimana hidupnya terancam. Dan bahkan dia mau dibunuh. Dia yang dahulu menjadi pembunuh, dia yang sebelumnya menjadi penganiaya, lalu sekarang dia merasakan bagaimana hidup yang akan dianiaya. Hidup yang akan mengalami penderitaan karena Injil Kristus. Dan memang itu sudah Yesus beritakan bahwa orang ini akan mengalami berbagai macam penganiayaan. Aku akan menunjukkan berbagai macam penderitaan yang akan dia tanggung waktu Tuhan berbicara kepada Ananias. Orang-orang Yahudi di Damsyik merancang satu pembunuhan terhadap Saulus. Tetapi Saulus tahu, Saulus mengetahui niat jahat orang-orang Yahudi di Damsyik. Kenapa dia tahu? Tentu dia seorang mantan pembunuh ulung, mantan, ya, aktor besar di balik pembunuhan Stefanus. Dia tahu orang Yahudi. Selain itu tentu ada tuntunan bijaksana yang dari Allah sudah bersama dengan Paulus, bijaksana Roh Kudus sudah ada pada Saulus, sehingga itu kemudian membuat dia mengetahui bagaimana niat jahat orang-orang Yahudi terhadap dia. Oleh sebab itu kemudian orang-orang yang adalah murid Kristus yang ada di Damsyik, yang sebelumnya musuh Paulus, musuh Saulus, kemudian sekarang mereka lah yang melindungi dia, mereka lah yang menolong dia. Orang-orang Yahudi menjaga tiap pintu gerbang, menjaga tiap pintu masuk ke kota Damsyik. Sehingga dengan demikian mereka dapat dengan mudah menangkap Saulus dan membunuh Saulus. Tetapi ya, bagaimana cara Tuhan luar biasa memakai Saulus, karena memang Tuhan mempersiapkan dia untuk menjadi rasul yang luar biasa memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi, maka para murid di Damsyik itu menurunkan Saulus melalui tembok dengan menggunakan keranjang. Kemudian terus kembali ke Yerusalem. Dari Yerusalem ingin menganiaya orang percaya di Damsyik, namun dalam perjalanan ke Damsyik, Saulus justru ditangkap oleh Tuhan, dibawa untuk mengenal Injil Kristus. Sejahat-jahat apapun seseorang, kalau Allah ingin memakai dia dan mempertobatkannya, maka tidak ada seorang yang berdaya melawan kuasa Allah. Tetapi Saulus, kalau kita perhatikan bagian ini, dia tidak minta untuk bertobat. Dia tidak minta untuk terima Kristus. Dia tidak minta untuk percaya kepada Kristus. Tetapi belas kasihan Tuhanlah yang kemudian memanggil dia untuk menjadi orang percaya. Karena itu, ya, dalam bagian ini kita melihat bagaimana karya Roh Kudus yang menuntun orang percaya datang kepada Kristus. Saulus kembali ke Yerusalem. Ketika Saulus ke Yerusalem, apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang percaya di Yerusalem? Tentu pertama bahwa sampai di Yerusalem, Saulus tidak bergabung dengan kaum Sanhedrin yang sebelumnya adalah kelompoknya dia. Dia kemudian datang ke Yerusalem justru bergabung dengan murid-murid Kristus yang pernah dianiaya oleh dia. Dia bergabung dengan mereka. Dan hal ini tentu menimbulkan satu kebingungan, ketakutan orang-orang percaya di Yerusalem. Bagaimana mungkin dia bergabung dengan kita? Bukankah dia pernah memusuhi kita? Bukankah dia pernah menganiaya kita? Bukankah dia pergi dari Yerusalem ini ke Damsyik untuk membinasakan juga saudara-saudara kita di sana? Sehingga orang-orang di Yerusalem merasakan ketakutan.
Saya pikir bahwa secara manusia tentu wajar-wajar saja mempertanyakan kemudian benarkah dia, sungguh-sungguh jangan sampai dia menjadi musuh dalam selimut ya, yang pura-pura. Tetapi bagaimana cara Tuhan kita lihat ya. Sehingga bagaimana Saulus kemudian menceritakan pertobatannya, menceritakan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya dalam perjalanan ke Damsyik, dan tentu seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, Barnabas, yang membawa Saulus kepada para rasul. Barnabas ini kalau kita baca dalam kisah para rasul pasal yang keempat, Barnabas inilah yang kemudian menjual sebagian dari harta miliknya, dari ladang tanahnya yang diberikan kepada yang hasil penjualan dibawa kepada ke hadapan para rasul. Nah, Barnabas inilah yang kemudian membawa Saulus kepada para rasul. Nah, apa yang dilakukan oleh para rasul tentu ya, mereka kalau kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh para rasul dalam ayat-ayat yang kemudian 26, 27 ya, 28, di situ kemudian ya 28 secara khusus Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, kemudian dengan berani memberitakan Yesus Kristus, memberitakan atau mengajar dalam nama Tuhan. Nah, pengajaran ini yang sangat ditentang oleh imam-imam kepala, ahli Taurat, tua-tua, dan orang-orang Farisi yang ada di Yerusalem waktu Petrus dan Yohanes mengajar orang-orang banyak di Yerusalem. Tetapi ketika Saulus kembali ke Yerusalem, dia justru dengan berani memberitakan atau mengajar orang-orang di Yerusalem, mengajar dalam nama Tuhan, mengajar tentang Yesus Kristus yang adalah Mesias. Ini kalau bukan karya Roh Kudus, kalau bukan karena karya Tuhan dalam diri Saulus, maka tidak mungkin orang sekelas Saulus mengajarkan kebenaran. Disinilah kita melihat bagaimana cara Tuhan luar biasa, cara Tuhan yang begitu agung membukakan Injil kepada orang-orang di zaman rasul-rasul dan pada khususnya melalui Saulus pada waktu itu. Kemudian bukan hanya itu, Saulus juga bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang boleh dikatakan kaum Helenis, kaum Yunani, yang berkebudayaan Yunani. Kita sudah membahas bagaimana sebelumnya juga Stefanus juga bersoal jawab dengan kaum libertini, yang kemudian orang-orang budak yang dibebaskan. Dan dalam bagian pasal ke-9 ini, Saulus bersoal jawab juga dengan mereka. Tetapi mereka tentu tidak mampu bersoal jawab dengan Saulus, sehingga mereka begitu benci, mereka begitu marah, dan mereka begitu ketakutan, mereka begitu gentar menghadap Saulus, sehingga mereka ingin membunuh Saulus. Bagian ini maka memperlihatkan kepada kita Saulus kemudian terancam kehidupannya. Lalu apa yang dilakukan oleh para murid terhadap Saulus ketika dia terancam di Yerusalem? Dikatakan jemaat Tuhan di Yudea, di Galilea, dan Samaria, kemudian mereka semakin damai. Ketika apa? Ketika Saulus sudah pergi dari Yerusalem oleh pertolongan para murid, pergi dari Yerusalem ke Kaisaria. Dari Kaisaria kemudian bagaimana dia kembali ke Tarsus. Tarsus adalah kampung halaman Saulus itu. Maka ketika sudah aman, situasi damai, lalu jemaat Tuhan yang tadi teraniaya, mereka yang kemudian mengalami penindasan, mengalami kesulitan, dikatakan mereka sekarang dalam keadaan damai. Mereka sekarang dalam keadaan tentram. Dan bahkan dalam situasi yang demikian, jemaat Tuhan dibangun. Jemaat Tuhan bertumbuh. Jemaat Tuhan hidup dalam takut akan Tuhan. Jemaat Tuhan hidup di dalam pengenalan yang dalam akan Tuhan. Bahkan jumlah murid semakin bertambah. Jumlah murid semakin bertambah ini kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-31 itu oleh karena pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Di sini kita kembali melihat bagaimana karya Roh Kudus di dalam memimpin melahirkan gereja. Jadi tidak ada
gereja yang bisa bertumbuh tanpa pertolongan Roh Kudus. Tidak ada orang bisa menerima Kristus, percaya kepada Kristus tanpa karya Roh Kudus. Manusia hanya sebagai alat. Kita hanya sebagai alat. Kalaupun kita dilibatkan dalam tanda kutip dipakai oleh Tuhan untuk melayani, bukan karena kita hebat. Kalau kita bisa menuntun orang lain kepada Kristus, bukan karena kita luar biasa. Tapi kemurahan Allah yang luar biasa itu yang mau memakai kita. Karena itu saya mendorong kita semua, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, secara khusus jemaat di GRI, mari kita memahami bagian ini. Kalau Tuhan panggil kita, libatkan kita dalam suatu pelayanan, ingatlah bahwa itu pertolongan Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus, karya Roh Kudus yang mau memakai kita luar biasa. Jadi bertumbuh dalam damai, hidup dalam damai. Orang percaya pada waktu itu hidup dalam damai, bukan saja karena mereka tidak dianiaya, tetapi karena betul-betul mereka sudah mengenal dan hidup dalam Tuhan. Di tengah pelarian mereka dari Yerusalem ke Yudea dan Samaria, mereka tetap memberitakan Injil. Mereka tetap memiliki damai. Tetapi ketika dalam situasi yang tidak dianiaya lagi pun, mereka tetap damai. Karena damai yang dialami oleh orang percaya, baik orang percaya mula-mula maupun orang percaya sampai saat ini, adalah damai yang sejati yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan karena situasi dari luar. Kita damai bukan karena kita sehat. Kita damai bukan karena kita tidak mengalami penganiayaan. Kita damai karena Kristus yang sudah memberikan damai itu. Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Sehingga hidup kita ada dalam damai sejahtera Tuhan itu. Oleh sebab itu dalam situasi dan kondisi apapun, mari kita pergunakan hidup untuk kemudian memberitakan Injil Kristus. Melayani Kristus. Nah, Bapak Ibu, kemudian selanjutnya kita memperhatikan bagaimana Petrus, rasul yang boleh dikatakan pemimpin dari para rasul pada waktu itu, ya, ketika gereja atau orang-orang percaya sudah tersebar di berbagai tempat, Petrus lalu pergi meneguhkan kehidupan jemaat Tuhan, meneguhkan kehidupan orang-orang percaya yang ada di berbagai tempat. Pertama, bahwa dia pergi ke daerah Lydia, daerah Asia Kecil, lalu menjumpai seorang bernama Eneas yang kemudian dia dikatakan sudah 8 tahun terbaring karena lumpuh. Ingat bahwa kalau orang lumpuh seringkali juga identik dengan, kalau bagi orang Yahudi, seringkali identik dengan ya tidak memiliki suatu pengharapan dalam hidupnya. Karena dia tidak bisa bekerja apa-apa selain menjadi seorang pengemis, selain menjadi seorang peminta. Kita sudah bahas bagaimana Petrus dan Yohanes juga pernah bertemu dengan seorang lumpuh di depan gerbang Bait Allah, gerbang indah. Dan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, melakukan penyembuhan terhadap seorang lumpuh yang pada waktu itu Petrus bersama dengan Yohanes. Tetapi dalam pasal yang ke-9 ini, maka kembali Tuhan ingin memakai Petrus untuk menyembuhkan seorang lumpuh. Tapi menarik, waktu Petrus melihat dia, lalu Petrus berkata kepada Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Para rasul tidak pernah mengedepankan diri mereka, tidak pernah menyatakan bahwa diri mereka hebat. Mereka justru terus-menerus memberitakan Kristus, menyatakan Kristus. Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Ya, hal ini kalau dalam konteks zaman sekarang barangkali menjadikan Petrus sebagai orang yang tenar, orang yang terkenal, bahkan mungkin bisa dipanggil kemana-mana. Ya, tetapi menarik bahwa Petrus selalu mengedepankan Yesus Kristus yang menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Maka seketika itu juga Alkitab mengatakan, berjalanlah Eneas. Sehatlah dia, sembuhlah dia. Ingat bahwa dalam konteks pemberitaan Injil, maka mujizat dipakai oleh Tuhan untuk menuntun orang kepada Kristus. Namun, tidak semua orang yang mengalami mujizat akan datang kepada Kristus. Ya, memang mujizat dipakai oleh Tuhan untuk menuntun orang kepada Kristus, memproklamirkan Injil Kristus, tetapi tidak semua orang yang mengalami mujizat akan percaya kepada Kristus. Hal itu kalau kita baca dalam Injil, jelas 9 orang
tidak datang kepada Kristus. Dari 10 orang kusta yang disembuhkan, hanya 1 yang datang kepada Kristus. Lalu dikatakan orang itu bangun dari tempat tidur, berjalan, maka apa yang dilakukan atau apa yang terjadi di seluruh atau atas seluruh penduduk kota Lydia dan kota Saron, semua orang ketika melihat, menyaksikan dan mendengar Injil yang diberitakan oleh Petrus dan seorang Eneas yang disembuhkan, maka semua orang berbalik kepada Tuhan. Semua orang berbalik kepada Tuhan. Tentu ini bukan karena hebatnya Petrus, tetapi lagi kita ingin berkata bahwa Tuhan yang begitu luar biasa mau memakai manusia seperti Petrus yang adalah seorang penjala ikan lalu dipakai oleh Tuhan untuk melayani dia. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang banyak yang berbalik, kemudian datang kepada Tuhan, kembali kepada jalan Tuhan, artinya bahwa mereka menjadi murid-murid Kristus. Oleh sebab itu kemudian kembali orang-orang, karena memang Petrus ini berjalan, mengelilingi, datang ke daerah-daerah, menjumpai orang kudus, meneguhkan orang kudus, bukan hanya di Lydia, tetapi juga di Yope, maka Petrus kemudian nanti dipanggil orang ke Yope. Sebelum dia dipanggil orang ke Yope, orang di Yope tentu sudah mendengar apa yang diberitakan atau apa yang dilakukan oleh Petrus, bagaimana Tuhan berkarya melalui Petrus di Lydia. Di Yope seorang bernama Tabita, seorang perempuan, dia dikatakan seorang yang sangat baik, murah hati, penolong, dikatakan. Suka memberi sedekah, suka berbuat baik. Tapi dikatakan orang itu sakit dan meninggal. Ya. Lalu mereka tahu Petrus ada di Lydia, segeralah mereka memanggil Petrus. Mereka segera berangkat memanggil Petrus, lalu Petrus pun datang pada mereka atau datang ke Yope, memenuhi panggilan mereka. Ya. Nah, panggilan mereka terhadap Petrus, lalu ketika mereka datang ke Yope dan Petrus juga sampai, mereka memperlihatkan kepada Petrus karya-karya dari seorang bernama Tabita ini. Mereka menunjukkan kepada Petrus, ini loh yang dibuat, ini kain, ini baju yang dijahitnya, ini luar biasa orang ini. Ya, dia sudah sakit dan dia sudah meninggal. Maka mereka kemudian meminta Petrus untuk berdoa. Lalu kemudian Petrus menyuruh mereka keluar, sekarang kalian keluar dan biarkan kemudian membiarkan dirinya berdoa di situ. Lalu Petrus mengambil sikap berlutut, berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk kebangkitan seorang bernama Tabita. Ketika Petrus sudah berdoa, lalu Tabita membuka matanya dan melihat Petrus, lalu dia duduk. Dan hal itu kemudian tersiar ke seluruh Yope dan dikatakan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Inilah gambaran perjalanan kehidupan gereja. Lahirnya gereja. Tuhan memakai Petrus untuk memberitakan Injil melalui baik penyembuhan terhadap seorang yang lumpuh tadi maupun seorang yang dibangkitkan. Tetapi jangan sampai kemudian, wah ini Petrus sudah pernah membangkitkan orang mati. Kalau begitu mari kita doa membangkitkan orang mati juga. Nah, itu keliru besar. Bahwa peristiwa-peristiwa penting yang memang Tuhan perkenankan terkadang satu kali untuk selamanya dicatat dalam Alkitab. Jadi itu tidak akan mungkin kemudian terulang lagi oleh misalnya, waduh ini sekarang kita pendeta sekarang ya, kita berdoa untuk orang mati ini supaya dia bangkit lagi. Ini sesuatu yang kemudian salah kaprah dalam memahami apa yang sebetulnya Alkitab ingin sampaikan. Bahwa sesuatu yang dicatat Alkitab, apalagi dalam konteks perjalanan gereja, maka ada yang Tuhan ingin nyatakan khusus, spesial di waktu itu, tujuannya jelas untuk Injil diberitakan. Alkitab belum lengkap ditulis pada waktu itu. Ya, saya juga sendiri pernah punya pengalaman yang sama. Waktu saya pelayanan di satu daerah, kemudian seorang anak muda ditabrak mobil, ditabrak, kemudian meninggal. Lalu sampai di rumah, setelah dikuburkan, keluarganya, orang tuanya, sanak saudaranya minta, Pak Pendeta,
kubur anak saya atau saudara saya hidup di dalam kubur sana, ayo kita gali kuburnya. Kalau saya katakan ini tidak mungkin. Kemudian orang yang sudah dikuburkan lalu kalian mau gali lagi. Ya, saya tidak akan mentolerir itu sesuatu yang kalian dimanipulasi, kalian diperalat oleh kuasa kegelapan, kuasa iblis, saya bilang. Orang sudah dikubur di dalam tanah, masa kalian mau suruh saya gali? Kalian pikir dia hidup ya? Nah, ini nih terkadang di daerah-daerah masih terjadi kalau pengajaran-pengajaran yang keliru, yang tidak berakar benar pada kebenaran firman Tuhan. Ya, peristiwa itu tersiar di Yope, kemudian dikatakan Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang Simon penyamak kulit. Nah, Simon penyamak kulit adalah seorang atau pekerjaan penyamak kulit, pekerjaan yang boleh dikatakan rendah dan terhina bagi orang-orang Yahudi. Tetapi justru hal yang kemudian demikianlah atau di tempat itulah Petrus menumpang. Ini bagian dari suatu karya Allah, karya Roh Kudus yang kemudian menunjukkan kepada dunia pada waktu itu, di mana orang yang tidak diperhitungkan, terkadang disitulah Tuhan berkarya, Tuhan pakai luar biasa. Biarlah kemudian kita disadar ingatkan oleh Tuhan, bagaimana kita hidup di dalam melayani Tuhan, di dalam segala kesederhanaan, keterbatasan yang kita miliki, ya, kejujuran, kesungguhan hati, kesetiaan hati, kemurnian hati melayani Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian kita belajar bagaimana kita hidup dalam takut akan Tuhan. Kita boleh dipakai Tuhan luar biasa untuk memberitakan Injilnya, baik di kantor, di keluarga, ya, kemudian di kampus, dimanapun ada, pakai kita mari. Pergunakan kesempatan itu, pakai hidup untuk melayani Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini juga menolong kita. Kita bisa berinteraksi juga. Ada Pak Pendeta Robi bisa sharingkan untuk kita dari Australia. Saya kembalikan ke Pak dari Australia. Saya serahkan ke Pak Yuke. Terima kasih Pak Yuke. Terima kasih Pak Nelson. Iya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini sebetulnya lengkap banget ya. Kisah Para Rasul 9 ini 1 sampai 43 lengkap banget. Ada banyak hal yang ajaib, hal yang besar, dan terutama memang bagaimana Tuhan memanggil Saulus dan hal yang mengikuti setelah itu. Ya. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau bertanya atau memberikan tambahan, keterangan, masukan? Barangkali Pak Robi atau Bu Greta, siapa saja, ibu-ibu. Di sini juga ada Ibu Rospita, ada Pak Oscar. Silakan, siapa yang mau ini duluan? Mau bertanya, bisa dituliskan di chattingnya, di kolom chatting, silakan. Nanti saya bantu berikan pertanyaannya untuk dijawab oleh Pak Nelson. Pak Robi ada mau menyampaikan sesuatu? Atau Bu Greta? Ya, terima kasih. Ya, Pak Robi silakan. Pak Nelson sudah menjelaskan dengan sangat lengkap. Tapi saya tidak menambahkan atau ini, tapi refleksikan saja. Karena memang ayat yang tadi kita baca itu bicara soal yang dua tokoh besar dalam sejarah Rasul yang mungkin paling terkenal, Paulus dan Petrus. Kita bisa bicara panjang sekali. Saya hanya menyoroti ayat dari Paulus dari beberapa ayat yang tadi kita baca. Ayat pertama dari Kisah Para Rasul itu dimulai dengan Saulus yang hatinya berkobar-kobar, punya api, tapi untuk membunuh dan menganiaya, membunuh orang Kristen. Dilanjutkan dengan kemudian catatan waktu Ananias, dia katakan, ini orang jahat banget. Dia membunuh kejahatannya. Lalu kita baca sebelumnya waktu Stefanus dirajam dengan batu, di situ dia sudah ada. Tetapi yang saya lihat adalah Tuhan tidak hanya melihat masa yang lalu. Hidup ini dan pelayanan ini adalah lihat ke masa depan. Paulus, Petrus punya masa lalu, tapi yang dilihat atau yang ini Tuhan siapkan ke masa depan. Di mana mulainya adalah saya melihat waktu Paulus bertanya
Tuhan, atau siapa engkau Tuhan? Waktu dia menganiaya itu, Yesus menampakkan atau menyapa Paulus dengan suara yang mengatakan siapa engkau. Lalu Paulus bertanya, siapakah engkau? Dan ini buat saya adalah hal yang menjadi refleksi bagi saya. Yang pertama adalah pengenalan kita kepada Yesus Kristus. Ada lagu oldies yang diperkenalkan oleh Elvis Presley. Minta maaf ya, saya nih kalau khotbah renungan selalu ingat lagu atau pakai lagu. Lagu itu judulnya adalah To Know You is to Love You. Mengenal engkau, mengasihi, maka akan mengasihi. Saya kutip lagu itu, cuma you-nya saya ganti dengan huruf besar. Dulu zaman TVRI masih ada iklan, sekarang udah ada lagi ya. Tapi ada ini, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak beli. Nah ini orang Indonesia suka ngomongnya yang negatif sih ya. Jadi begitu. Mestinya positif. Tuh kenal maka akan sayang. Nah Yesus, Paulus, dia tanya, dia mau mengenal Yesus. Siapakah engkau? Dan kemudian Yesus memperkenalkan dirinya, bahkan melanjutkan dengan aku akan mengatakan atau menunjukkan apa yang harus engkau lakukan. Awalnya adalah pengenalan akan Kristus, maka kalau kita sudah mengenal, kita akan seperti Paulus. Jadi nggak berhenti hanya to know you is to love you. Di Yohanes pasal 14, di situ Tuhan Yesus mengatakan ayat 30-an, berkaitan dengan kasih, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan mentaati perintahku. Maka saya tambahkan, to know you is to love you is to obey you, mentaati. Dan kata mentaati itu memang tidak gampang. Kita membaca Paulus itu mentaati sampai ada kalimat Yesus mengatakan, aku akan menunjukkan berapa banyak penderitaan yang dialami, yang harus diderita oleh Paulus. Ini satu hal yang menarik, yaitu Paulus dari yang menganiaya menjadi orang yang dianiaya. Definisi menginjil atau memberitakan Injil adalah yang minta maaf dalam bahasa Inggris, ada gereja yang memakai to know him and to make him known. Mengenal dia lalu memperkenalkan dia. Tapi ada juga yang mengatakan to evangelize, to make the evangelized become evangelist. Kita menginjil artinya menjadikan orang yang kita injili menjadi orang yang menginjil. Nah ini ketaatan. Kita tahu taat itu kalau cuma sebentar gampang. Tapi taat sampai mati seperti yang dilakukan oleh Petrus atau Paulus itu sangat berat dan sulit. Saya belum bisa mengatakan aku telah mengakhiri pertandingan dan sekarang telah tersedia mahkota. Pak Big Man boleh. Sudah selesai. Saya, Pak Netson, kita semua masih harus berjuang di dalam ketaatan sampai akhir. Itu sebabnya hari ini kita belajar yang penting bukan masa lalu, tapi masa depan. Sampai akhir kehidupan kita. Ada orang membandingkan kehidupan Paulus dengan C.S. Lewis. Katanya C.S. Lewis itu pun mirip dengan Paulus. Dari seorang ateis, seorang yang melawan Tuhan, seorang yang bahkan berontak dan melawan orang ajaran-ajaran Kristen, berdebat, tukang ini, tetapi akhirnya dipakai oleh Tuhan
menjadi tokoh atau hamba Tuhan yang sangat terkenal dengan cara dan talentanya yang istimewa. Sayangnya C.S. Lewis punya Narnia kalah sama Harry Potter karena keluarnya belakangan, ya. Harusnya jangan nonton Harry Potter, nonton Narnia. Jangan baca buku Harry Potter, baca Narnia. Atau C.S. Lewis punya The Cosmic Trilogy kalah dengan Star Wars atau Star Trek. Harusnya jangan nonton Star Wars dan nonton, baca. Mungkin tidak banyak yang tahu. C.S. Lewis punya trilogi cerita yang berkaitan dengan angkasa luar. Jauh sebelum Star Trek atau Star Wars populer. Namanya The Cosmic Trilogy. Dan hari ini kita diingatkan, terima kasih Pak Netson sudah membuat saya teringat untuk setia sampai akhir seperti Paulus. Jangan pikirkan orang masa lalunya. Kadang-kadang kita lihat, waduh dia bekas penjara, bekas pembunuh. Kalau Tuhan mau pakai, siapa yang bisa menolak atau bisa mencegah. Tapi juga jangan pikir, saya harus jadi pembunuh dulu baru bisa jadi hebat dipakai Tuhan oleh Paulus. Enggak, Petrus kan enggak begitu. Tuhan mau pakai siapa saja, itu kedaulatan Tuhan. Kita hanya bisa taat. Itu aja Pak Yuke, thank you. Terima kasih Pak Robi. Iya, ada lagi di antara Bapak Ibu yang mau menyampaikan sesuatu atau mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Barangkali kalau yang ibu-ibu dan bapak-bapak yang jarang main Zoom begitu, kalau mau bertanya di bagian bawah itu kalau kursor atau panahnya diturunkan akan ada tulisan chat gitu. Boleh klik itu dan ketik begitu ya di sana kalau ada mau ditanyakan. Sorry, saya sendiri nggak terlalu jago ketik Zoom begitu ya. Tapi ya belajar-belajar begitu. Oke, ada yang mau tanya? Lockdown ini siapa ya? Halo, selamat malam Pak Yuke. Selamat malam Pak Oscar. Silakan, ada yang mau ditanyakan langsung? Atau ada yang mau disampaikan? Ya. Bukan bertanya, tapi hampir mirip seperti Pak Robi. Saya mau mengucapkan terima kasih juga nih ke Pak Netson dan Pak Robi. Pak Netson sudah menjelaskan sangat luar biasa, lalu ditambah lagi oleh Pak Robi yang sangat melengkapi. Nah, kalau saya melihatnya sedikit bahwa kadang-kala seringkali kita manusia melihat seseorang halo? Ya, silakan. Oke. Silakan Pak Oscar. Ya. Seringkali kita langsung judge atau melihat orang dari masa lalu, atau kadang-kadang kita malah oh ternyata dia bekas narapidana, oh ternyata dia bekas pembunuh. Terus seringkali kita malah menjauh, bahkan malah wah dia udah jelas ke sana arahnya dan segala macam gitu. Tapi hari ini kita diingatkan melewat firman Tuhan, bagaimana kita belajar dari Paulus ketika dia punya rencana untuk menganiaya jemaat, ketika dia ingin membunuh, ternyata Tuhan bisa pakai dia untuk sebaliknya gitu. Bahkan sampai luar biasa dia memberitakan Injil di Antioquia. Nah, jadi dari sini kita bisa belajar bagaimana kita ternyata nggak bisa melihat orang secara sebelah, atau bahkan kita nggak bisa tahu seseorang itu seperti apa akan akhir hidupnya. Bahkan seperti kalau kita lihat orang yang penjahat sekalipun yang ketika tersalib ketika Tuhan Yesus disalib, malah orang itu bisa, Tuhan Yesus bilang, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, hari ini kita bisa diingatkan bagaimana supaya kita ternyata tetap bahwa meyakini bahwa Tuhan punya rencana atas setiap orang. Dan ya harus tetap kita bisa mengasihi seberat apapun orang itu, sejahat apapun, tetapi ternyata kita harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa kita harus tetap mengasihi musuh. Karena kita nggak tahu bahwa itu orang akan bisa kembali atau akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Menurut kesehatan, batasnya itu memang 3 hari.
di dalam tubuh masih ada air, baru lewat itu dehidrasi secara kedokteran. Oh, benar juga. Hah? Ibu, ya Pak Oscar silakan dilanjut. Lagi ada yang bicara ya? Nggak apa-apa sih. Ya, enggak, tadi ada ini splatteran. Oke. Nah, dari boleh dilanjutkan ya Pak Yuke ya? Ya, silakan. Oke. Nah, habis itu kita belajar dari Ananias. Nah, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, dia peka gitu loh ya. Dia peka dan dia mengikuti apa yang Tuhan arahkan. Sampai akhirnya dia bisa bertemu dengan Paulus, yang sebelumnya disebut Paulus dan berubah nama jadi Paulus ya. Dan dia menumpang tangan atasnya supaya akhirnya si Paulus bisa melihat ya. Bisa melihat. Karena sebelumnya dia kan buta. Nah, dari sini kita bisa belajar bagaimana seorang hamba Tuhan ternyata harus peka, harus punya hubungan yang baik dan mengerti akan kehendak Tuhan secara utuh gitu loh ya. Sehingga akhirnya dia bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki. Contohnya Ananias bisa mengikuti apa yang Tuhan mau dan sampai bisa memberkati si Saulus untuk akhirnya dia bisa terbuka ya, bisa melihat kembali. Nah, dalam firman Tuhan malam ini sangat luar biasa ya. Habisnya kalau kita lihat sampai ke Petrus yang bisa selain menembuhkan, ternyata Petrus ini sangat luar biasa. Kalau kita lihat dia sejarahnya ya, ketika sebelumnya kan dia menyangkal Tuhan Yesus itu sebanyak 3 kali. Nah, kadang-kadang di dalam hidup itu ternyata kita juga bisa terjadi seperti itu. Tapi pada akhirnya Tuhan pakai dia secara luar biasa dan boleh kita lihat Petrus adalah salah satunya yang punya karunia yang luar biasa, bisa menghidupkan orang mati. Ya, ketika karunia itu ada dan kita menyadari bahwa ternyata itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Mungkin itu aja tambahan dari saya, Pak Yuke. Terima kasih. Terima kasih, Pak Oscar. Iya, betul. Tadi sudah dijelaskan, jangan lihat masa lalu lagi ya. Tuhan sudah tebus kita, sudah ampuni kita, justru ke depan seperti apa. Begitu kita harus bertindak. Iya, kita sungguh beruntung sebetulnya kalau boleh mendengar suara Tuhan gitu ya, melalui firman-Nya, melalui persekutuan seperti demikian begitu. Tuhan masih mau berbicara pada kita. Sebab kalau kita lihat tadi kan Saulus nggak berjalan sendiri, ada teman-temannya juga ada dengar, ada percakapan itu kan, Tuhan Yesus ngomong, Alkitab tulis, tapi yang merespon nggak dicatat oleh Alkitab, nggak penting orang-orang itu. Karena orang-orang itu barangkali nggak bisa merespon apa yang menjadi percakapan Tuhan Yesus ke Saulus, begitu kan. Pilihan Tuhan itu memang spesifik, begitu. Jadi bersyukur kalau kita dipilih oleh Tuhan, boleh jadi anaknya, boleh dengar suaranya. Gitu ya barangkali ya. Ada mau bertanya? Ada mau menambahkan? Ada Bu Eli, ada Vera. Halo Pak. Iya, Yunus. Saya coba mungkin bertanya dikit Pak. Monggo. Mengikut Tuhan itu sebetulnya kalau kacamata saya ya, setelah mendengar pemaparan tadi itu agak sedikit paradoks dan itu sedikit susah dipahami gitu Pak. Di sisi lain Alkitab bilang kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan dengan segenap gitu. Tetapi di dalam kasusnya Paulus ini bukan dengan segenap hati dia mulai dari, kalau kasarnya bilang ditangkap, dipaksa gitulah ya. Gimana membahasakannya ya, katakanlah begitu. Saya kira Bapak Ibu paham lah maksud saya ya gitu. Dan tentu saja orang yang dianggap benar-benar kayak jadi pendeta atau kita pengen ikut Tuhan, belum tentu benar-benar dipakai Tuhan. Atau orang yang kita lihat tidak sebagai pendeta atau tidak sebagai kayak rohani, bahkan justru dipakai Tuhan. Nah lalu kalau dalam kondisi semacam ini, bagaimana kita mensinkronisasikan
kalau itu kita ini adalah orang yang dipakai Tuhan, entah itu jadi pendeta, entah itu jadi guru Injil, entah itu jadi apapun itu gitu. Bagaimana kita mengukur diri kita itu pas gitu ya, menurut standarnya Tuhan gitu loh. Apakah kita pilihan atau enggak? Karena atau juga kita yang menganggap diri pilihan, belum tentu juga gitu ya, malah melencong segala macam gitu. Atau sebaliknya gitu Pak. Nah ini saya masih agak sedikit ini, karena agak dibilang iya bisa tidak, bisa bilang tidak bisa iya gitu loh. Agak paradoks menurut saya begitu Pak. Mungkin ada yang bisa menjelaskan gitu. Ya, Pak Netson nanti akan jelasin. Thank you. Ya, Yunus, itu pergumulan siap orang barangkali ya. Jadi rasa-rasanya kok dipanggil jadi pendeta, tapi kok ada orang awam kayaknya lebih dipakai atau apa seperti itu ya. Atau rasa-rasa nih sebetulnya saya tuh udah dipanggil belum sih jadi anaknya, rajin-rajin ke gereja, selamat nggak nih kira-kira. Mungkin Pak Netson, silakan Pak Netson. Ya, baik. Dipakai Tuhan, ya menarik. Pendeta tidak identik dengan dipakai Tuhan. Tuhan bisa memakai tiap orang percaya yang dikasihinya, yang dikehendakinya, dimanapun ya ada dengan suatu kualitas kehidupan yang tentunya yang bertanggung jawab atas iman, atas anugerah yang Tuhan beri. Tuhan bisa memakai guru, Tuhan bisa memakai dokter, Tuhan bisa memakai bisnismen, Tuhan bisa memakai siapa saja. Ya. Dan bahkan juga Tuhan bisa memakai pendeta, tetapi tidak jabatan kependetaan atau istilah pendeta tidak identik dengan bahwa dia pasti dipakai Tuhan. Belum tentu. Ya, karena itu tetapi setiap orang yang dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, dan hidup dalam kebenaran Tuhan, tentu harus bertanggung jawab atas iman itu, dan ya Tuhan pakai mereka seturut dengan belas kasihan Tuhan. Tuhan bisa pakai janda miskin, dia tidak jadi pendeta, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang Kristus. Tuhan bisa pakai seorang perempuan yang mengurapi kaki Tuhan Yesus. Sementara para rasul mencemoohnya, untuk apa melakukan hal itu? Itu suatu pemborosan. Tapi Tuhan bisa pakai seorang perempuan itu. Ya. Oleh sebab itu kemudian orang yang memahami, mengerti, akan menyadari akan anugerah Tuhan dalam hidupnya, pasti dia akan boleh dikatakan mempergunakan seluruh kehidupannya dengan segenap tadi. Ya. Paulus istilah ditangkap memang menarik bahwa tidak ada yang memberitakan Injil kepada Paulus. Injil itu diberitakan oleh Yesus Kristus langsung kepada Paulus itu. Dia rasul soalnya. Sehingga dia dipanggil langsung oleh jadi seorang rasul itu. Tetapi menarik bahwa ketika dia dipanggil oleh Allah, maka tidak ada manusia yang kemudian mampu melawan otoritas dan kedaulatan Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu kemudian berpijak daripada itu, tadi sudah disinggung oleh Pak Robi bahwa kehidupan orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, maka dia terus-menerus untuk bagaimana dia hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sehingga, waduh, saya kan masih manusia, saya memang sudah dipanggil Tuhan, saya memang sudah orang percaya, tapi saya masih bergumul dengan dosa, saya masih kembali lagi ke dosa. Maka itu harus menjadi satu yang sebetulnya bagi kita, ya, jangan sampai terjatuh kepada lubang yang sama. 2 Petrus mengatakan bahwa ketika orang sudah ditebus oleh Kristus, kemudian terus-menerus jatuh dalam dosa, berpikir bahwa barangkali dia sendiri yang berpikir bahwa dia sudah ditebus. Tapi sejatinya barangkali juga tidak, karena Petrus katakan anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali kepada kubangnya. Kalau manusia yang mengaku diri sudah ditebus, tapi terus-menerus kembali kepada dosa dan dosa dan dosa. Orang yang sudah dipanggil oleh Kristus, hidup dalam Kristus, tadi dikatakan sungguh-sungguh. Oke, Petrus dulu. Tapi ketika Petrus sudah dipanggil, diperbarui, dipulihkan oleh Kristus, maka dia bagaimana dengan berani dan bahkan berani mati. Sehingga tidak bisa kemudian kita, harusnya kita betul-betul untuk menjaga seluruh kebenaran kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ya, kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi seperti apa, menjadi bejana yang bagaimana. Ada orang yang dipakai oleh Tuhan, misalnya kita digambarkan seperti bejana. Ada yang memang bejana ditempatkan oleh Tuhan di dalam satu rumah, baik di ruang tamu, ada
memang bejana yang Tuhan pakai tempatkan di kamar tidur, ada bejana yang Tuhan pakai, Tuhan tempatkan misalnya di dapur, dan semua itu, bejana itu adalah bejana yang berarti. Ya, karena itu kita tidak bisa, wah kok dia ditempatkan di tempat yang istimewa, dipajang di kamar tidur, kenapa saya dipajang hanya di toilet misalnya. Tapi memang tiap-tiap bejana itu ada fungsinya. Maka karena kemudian bagaimana Tuhan mau pakai kita, maka kualitas itulah yang kemudian harus kita tunjukkan kepada Tuhan. Kualitas itu harus kita nyatakan kepada Tuhan. Tuhan mau pakai kita menjadi seorang yang misalnya di dunia bisnis, Tuhan mau pakai kita di dunia kepemerintahan, Tuhan mau pakai kita, mau panggil kita untuk menjadi pendeta, maka jadilah pendeta yang memang betul-betul menunjukkan, oh ya kita dipanggil Tuhan jadi pendeta. Misalnya ya, begitu sih saya pikir bahwa nanti Pak Robi bisa tambahkan, beliau sudah sangat mumpuni dalam pengalaman dan juga pelayanan. Ya. Ya, sedikit saja. Terima kasih Pak Oscar, Pak Netson sudah menjelaskan. Saya hanya mengutip beberapa ayat. Yang pertama, kita ini melayani atau jadi hamba Tuhan atau tidak, itu adalah soal Tuhan yang memilih. Saya ingat ini sudah lama sekali, waktu kami belum jadi hamba Tuhan, Pak Bigman itu minta maaf Ibu Greta, saya sangat dekat dengan Pak Bigman. Beliau itu bukan mau menjelekkan, beliau itu melamar di saat tidak diterima, betul ya Greta ya? Saat tidak menerima Pak Bigman Sirait. Saya tidak tahu beliau kecewa atau marah, apa saya rasa tidak. Tapi kami, saya dan istri saya secara bercanda tetapi serius, sebagai teman, saya kutip ayat dari Yohanes tadi. Saya katakan, bukan saat yang memilih engkau, tetapi Yesus. Dan Yesus memilih, mengatakan, aku memilih engkau untuk pergi dan menghasilkan buah. Jadi yang pertama, itu pilihan dari Tuhan. Kita mau milih sendiri, belum tentu. Minta maaf kalau ada orang saat yang dengar, saya bukan bilang saat salah, atau itu masing-masing punya tugas. Tuhan itu dalam kedaulatannya tidak memberikan kesempatan Pak Bigman studi di saat, it's adalah kedaulatan Tuhan. Tapi yang jelas, Tuhan pakai. Yang kedua, kalau hamba Tuhan atau tidak itu ditentukan, ayat firman Tuhan mengatakan, dari buahnya engkau akan melihat. Ada lagunya Bruri, pohon semangka tidak mungkin berdaun sirih. Itu kan dari Alkitab sebetulnya. Tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik atau mata air. Betul ya Pak Netson ya? Tolong dikoreksi kalau ayatnya saya... Tapi itu ada ayatnya. Jadi dari buahnya. Nah di sini masalahnya adalah manusia, jemaat, termasuk kadang-kadang saya sendiri juga, sebagai hamba Tuhan, melihat buah itu dalam konteks yang di sini tadi ada. Ya. Paulus tidak membangkitkan orang mati. Tadi Pak Oscar bilang, Petrus membangkitkan orang mati. Paulus juga membangkitkan loh. Eutikus itu yang dengar khotbah jatuh itu, kemudian mati. Ada yang bilang tidur, ketiduran. Ya. Orang melihat buah itu dari yang spektakuler. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan sakit, atau gereja jadi gedung besar. Saya bukan menghina atau meremehkan orang ini. Itu gereja bukan gedungnya kan jemaatnya. Jadi GRI 1, GRI Gereja Reformasi yang I-nya 1, nggak usah ngiri sama GRI yang I-nya 2 ya. Yang gedungnya gede. Yang penting Pak Bigman pernah khotbah di Sydney dulu waktu saya undang, gereja itu orangnya, dan gereja itu bukan menara dan sebagainya ya. Pak Yuke tahu kok, nah dia ikut ya. Jadi buah itu, buah yang tetap itu bukan soal jumlah anggota yang banyak. Bukan soal gedung gereja yang besar dan megah. Kemarin ini kan ada cerita tragis toh. Pendeta besar mati, gedung gerejanya bukan 1 loh. 2 yang dia bangun besar-besar, dua-duanya dia tidak boleh disemayamkan di situ jenazahnya.
Jadi buahnya itu bukan soal melakukan mujizat. Oh, ini bukan perkataan saya. Tuhan Yesus mengatakan nanti ada waktunya kita akan melihat siapa yang lalang, siapa yang benar-benar padi. Ada ayatnya. Yesus mengatakan, waktu orang bilang, bukankah kami menyembuhkan orang, kami melakukan mujizat ini dan itu. Yesus bilang apa? Nyah engkau, aku tidak kenal engkau. Jangan sombong loh. Mau menghardik, angin ribut COVID. Nanti saya dibilang ikut-ikutan debat. Enggak. Yang penting kita setia. Yang penting bukan sekolah STT setia loh ya, bukannya. Tapi yang penting kita setia, taat pada panggilan kita. Lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau memang Tuhan izinkan seperti Paulus menderita begitu banyak, kita harus setia. Kalau kita tidak mendapatkan penderitaan, lo jangan cari-cari mati. Apalagi nantang-nantang COVID, gua nggak pakai masker, gua KKR, kumpulin sebanyak mungkin, tangking, itu namanya mencobai. Nggak usah. Saya nggak pernah punya karunia mendoakan orang sembuh, apalagi orang mati, bangkit lagi. Orang sakit saya doakan mati, pernah. Tapi bukan soal bangkit, sembuh, atau mati. Yang penting kita mendoakan dengan serius pelayanan. Loh, saya benar-benar bukan bercanda. Saya mendoakan orang sakit, habis didoakan mati. Waktu itu diterima kasihin sama keluarganya. Bapak pertama, ini benar-benar hamba Tuhan yang jujur mendoakan. Karena saya doakan, jadilah kehendakmu, jangan kehendak si Robi. Dan mati. Keluarganya bilang, memang kita udah berdoa, bergumul, tapi kan nggak boleh minta si Oma ini disuruh panggil mati. Semua pendeta yang datang berdoa dalam nama Yesus, Mbak sembuh. Nggak sembuh. Mereka maunya supaya dipanggil, kasihan menderita. Jadi nggak masalah. Kita doakan orang sembuh atau tidak. Yang menyembuhkan itu tadi Petrus, Paulus melakukan mujizat. Yang hebat bukan Paulus, bukan Petrus ya kok. Tuhan. Saya baca tadi pagi, baca renungan saat teduh, lalu ada kutipan dari Hudson Taylor. Hudson Taylor bilang, semua giant itu adalah orang-orang raksasa-raksasa rohani dalam pekerjaan Tuhan, adalah orang-orang yang lemah. Mereka kuat dan berhasil mengerjakan banyak hal yang besar karena Tuhan yang memberikan mereka kemampuan. Itu betul sekali. Hudson Taylor luar biasa dia. Bukan satu generasi melayani Tuhan di China. Bukan 2 generasi. Bukan 3 generasi. Bukan 4 generasi. 5 generasi, bahkan katanya mau 6. Jadi dari Hudson Taylor, anaknya Hudson Taylor, cucunya Hudson Taylor, anaknya dari cucunya dari cucunya, dan sekarang buyutnya dari. Luar biasa. Itu buah. Itu baru kita bisa membuktikan. Itu aja. Terima kasih Pak Yuke. Thank you Pak Robi. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 20.45. Kalau ada terakhir, satu lagi. Ya. Di kalangan orang-orang yang bermaksud surga, ada 2 penjahat juga kan. Terus lalu, oh ya, orang jahat masih ada kesempatan untuk selamat juga. Betul. Kalau yang dipanggil sama Tuhan untuk selamat, ada satu lagi enggak. Jadi kita seringkali gambling soal hidup. Tadi diingatkan, ya baiklah kita setia gitu kepada Tuhan. Gitu ya, setia panggilan. Selagi kita masih bisa hidup, kerjakan aja apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan kasih kita talenta, potensi, bakat. Ada banyak hal yang besar-besar sebetulnya. Iya. Oke. Sudah tidak ada lagi? Yunus, apakah sudah terjawab, Bang Yunus? Pak Yuke, tambahan sedikit. Sebentar, Pak Oscar. Sebentar, Pak Oscar. Yunusnya tadi tanya, udah terjawab belum?
Yunus kopi nggak? Sudah, Pak. Oke, Yunus. Oke, sekarang Pak Oscar terakhir. Silakan Pak Oscar. Ya, tambahan sedikit aja Pak. Alkitab kan mencatat bahwa kita ini adalah satu di dalam Kristus. Ada yang jadi tangan, kaki, kepala, mata, hidung, semuanya berfungsi. Nah, itu jadi kita ini ada yang jadi pendeta, ada yang jadi pengusaha, ada jadi karyawan, ada dokter, polisi, tentara, semua. Nah, yang Pak Robi tadi sangat bagus itu bahwa pohon dikenal dari buahnya. Jadi apapun yang Tuhan percayakan atas kita, harusnya ya kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan menyadari bahwa itu adalah sepenuhnya anugerah Tuhan. Terima kasih, Pak. Iya, dan kita juga doakan Pak Oscar. Soalnya ada pengusaha juga yang dipanggil jadi pendeta, begitu. Jadi ya, Tuhan yang berbicara secara pribadi, begitu ya. Teman-temannya. Oke, terima kasih Pak Oscar untuk tambahannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terima kasih malam hari ini sudah bersama-sama di dalam ruang meeting Zoom ini untuk kita PA bersama. Harap hari ini menjadi hari yang Tuhan berbicara pada kita secara pribadi ya. Saya harap kita merasakan berkat itu, kita boleh dikuatkan, diteguhkan, dan semoga juga Tuhan semakin menetapkan panggilannya kepada kita masing-masing. Nah ya malam hari ini dalam menjadi setelah selesai PA ini menjadi kesempatan kita boleh refleksi di hadapan Tuhan. Ada hal-hal apa saja yang kira-kira menjadi pergumulan kita secara pribadi. Dan biarlah pergumulan itu boleh seperti Saulus yang Tuhan buat tidak berdaya di 3 hari pertama begitu setelah bertemu dengan Kristus. Menyadari kehebatan dia tidak ada bekasnya. Dia harus tergantung dengan orang lain, dengan mata buta, dan dia betul-betul tidak tahu harus bagaimana begitu. Mengharapkan belas kasihan Tuhan lewat orang-orang yang menolong dia. Jadi mari kita secara pribadi juga kalau ada saat-saat di mana seperti kita tidak berdaya, jangan putus asa, karena barangkali Tuhan mau membuat kita menjadi pelayan Tuhan yang hebat di hari depan. Biar Tuhan memberkati, dan kita akan menutup malam hari ini. Minta Pak Nelson boleh berdoa dan menjadi berkat bagi kita.